I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirul Anam akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan. 1. Pengertian dasar pertimbangan dan proses pengambilan keputusan. Istilah pengambilan keputusan sesungguhnya adalah terjemahan dari bahasa Inggris decision maker, yang berasal dari kata decision dan maker. Keduanya berasal dari bahasa Inggris. Decision berarti keputusan dan maker adalah pembuat. Dalam bahasa Latin, kata decide berasal dari prefiks de yang berarti of dan kata ceido yang berarti tokat. Hal ini berarti proses kognitif cut-off sebagai tindakan memilih di antara beberapa alternatif yang mungkin. Menurut Atmosudirjo, bahwa decision atau keputusan adalah suatu pengakhiran atau keputusan daripada suatu proses pemikiran tentang suatu masalah atau problematika untuk menjawab pertanyaan apa yang harus diperbuat guna mengatasi masalah tersebut. Dengan menjatuhkan kuis pada salah satu alternatif yang tertentu, keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat menyimpang dari rencana semula. Keputusan adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu 1. Ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. 2. Ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik. 3. Ada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin mendekat pada tujuan tersebut. Menurut Marx, pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan adalah memilih dan menetapkan satu alternatif yang dianggap paling tepat dari beberapa alternatif yang dirumuskan. Keputusan itu bersifat fleksibel, analitis, dan mungkin untuk dilaksanakan dengan dorongan sarana prasarana dari dan sumber daya yang tersedia, berupa manusia dan material. 2. Langkah-langkah pengambilan keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh Mundi dan Premok yang terdiri dari 5 langkah, yaitu: pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang. 2. Membuat alternatif-alternatif. 3. Mengevaluasi alternatif. 4. Memiliki dan mengimplementasikan alternatif. Dan yang terakhir, mengevaluasi alternatif. Menurut Wendrich, langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ini ada 5, yaitu: 1. Identifikasi dan analisis masalah. 2. Penelitian sebagai alternatif. 3. Mengadakan antisipasi akibat pemilihan alternatif. 4. Pemilihan dan implementasi alternatif. Dan yang terakhir, mengadakan kaji ulang tentang akibat yang nyata setelah dilakukan hasil pengambilan keputusan. 3. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Data. Yang kedua, prosedur keputusan. Dan 3. Pengambilan keputusan. Pembagian jenis dan tingkatan dalam pengambilan keputusan berdasarkan pembagian jenis masalah yang dihadapi, terdiri dari: A. Keputusan yang diprogramkan, programmed decision. B. Keputusan yang dapat diprogramkan, non-programmed decision. Pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. 1. Kepemimpinan lembaga pendidikan dan lembaga pendidikan dan pengambilan keputusan. Eksistensi seorang pemimpin dalam kepemimpinannya dapat dilihat dari berbagai bentuk kebijakan dan keputusan yang diambilnya. Dalam Khazanah Islam, banyak sekali ditemukan tentang ciri dan kualifikasi seorang untuk menjadi pemimpin. Kualifikasi tersebut meliputi: 1. Muslim. 2. Memiliki keistimewaan mental. 3. Kemampuan jasmani. Dan 4. Derajat rohaniyah.
Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.